Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore. Pada kesempatan ini saya akan merekam video kuliah ya untuk yang saya ajarkan, yaitu kodenya ET4040. Nama mata kuliahnya adalah Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi, yang saya ajarkan untuk mahasiswa program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. Ini adalah bab 5 ya, bab 5. Judulnya adalah statistik terapan, yaitu mengenai pengujian ya terhadap regulasi dan kebijakan telekomunikasi. Jadi ini adalah merupakan salah satu bagian di mana kita akan belajar bersama di sini ya. Saya akan mengenai bahan kuliah. Ini Anda bisa download ya atau unduh file ini. Jadi Anda ketik aja di Mbah Google ya, nama saya Sigit Haryadi, dan statistik terapan ya, pengujian regulasi dan kebijakan telekomunikasi OSF, itu sempat menyimpannya. Jadi di sini pada bab 5 ini adalah saya ajarkan intinya ada dua hal, yaitu metode statistik, ilmu statistik terapan yang biasa saya gunakan ya, saya 30 tahun lebih di menjadi praktisi atau di bidang kebijakan regulasi dan kebijakan telekomunikasi. Ini saya menggunakan ada metode existing, artinya yang saya sebut metode existing itu adalah metode yang sudah ada, yang diajarkan orang-orang ilmu matematika, khususnya statistik ya, ahli-ahli statistik dunia yang sudah diajarkan sejak abad 20 ya. Itu saya gunakan juga ya. Tapi kemudian pada 5 tahun terakhir itu saya mengembangkan sendiri metode-metode yang bisa digunakan jika untuk kaitan untuk pengujian ini. Metode existing yang pertama adalah yang paling banyak digunakan. Ini yang digunakan oleh biasanya ahli ekonomi ya, yaitu menggunakan uji perbedaan ya. Jadi kalau suatu regulasi atau kebijakan sudah disahkan untuk diimplementasikan ya. Misalkan 1 Juli 2017 ya. Ini akan diuji, maka dilihat datanya pada misalkan minimal 6 bulan kemudian ya. Apa yang terjadi? Kemudian dilihat uji perbedaannya dan dianalisis. Apakah regulasi tersebut berhasil sesuai dengan tujuannya. Jadi di situ akan ada parameter atau metrik sesuai dengan tujuannya ya. Regulasi itu, kebijakan harus ada tujuannya kan, dibuat sesuai dengan tujuan awalnya ya, tujuannya ya. Jadi itu sudah saya jelaskan di bab 2 dan 3 ya, mengenai bahwa harus ada tujuan ya. Jadi penyusun kebijakan itu, misalkan DPR dan pemerintah itu memiliki premis yang sama, yaitu hal yang tujuan kenapa regulasi itu akan disusun. Kemudian cara yang berikutnya adalah uji asosiasi ya, asosiasi atau keterkaitan. Nah, asosiasi ini ada 2 jenis ya. Ya, ini pada prakteknya ini untuk orang-orang yang belum berpengalaman ya di dalam bidang statistik praktis ya, itu kebanyakan hanya melakukan uji asosiasi korelasional. Jadi kalau kita punya variabel, 2 variabel A dan B, maka biasanya hanya diuji apakah A dan B ini ada korelasinya begitu. Tetapi di dalam uji regulasi ini, uji korelasional ini tidak cukup ya. Tidak cukup, tetapi harus ditambah, dilengkapi dengan uji kausalitas sebab akibat. Jadi kalau A berkorelasi dengan B, tapi apakah itu karena ada hubungan sebab akibat apa tidak? Karena ini kan regulasi dibuat dengan suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan ini benar tercapai. Berubahnya itu korelasi, ada korelasi, tapi kalau tidak ada kausalitas, ya berarti belum tentu kita bisa mengatakan bahwa
regulasi itu sudah berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Ini kemudian saya berikan contoh-contohnya ya. Contoh-contoh untuk perhitungan asosiasi koresional ya. Ini saya hanya berikan salah satu contoh metode statistik di dalam bab 5 ini karena saya gunakan banyak sekali ya cara-cara teknik untuk menggunakan, tapi yang saya gunakan salah satu saja. Ini soal ya, ada soal misalkan ini ada data yang real ya, yaitu untuk menguji di sini ya, uji koresional apakah bertambahnya jumlah pelanggan itu berkorelasi dengan naiknya EBITDA dari para operator seluler, di mana salah satu cara di sini menggunakan uji korelasi peringkat Spearman ya, di mana rumusnya ini ya, RS ya sama dengan 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N pangkat 3 dibagi N ya. DI ini adalah selisih peringkat dari masing-masing metrik. Jadi kalau variabel A kita uji apakah dia berkorelasi dengan variabel B ya, maka masing data atau sampel yang ada di A dan B itu kita harus susun, kemudian kita lakukan peringkat besar kecilnya dari sampelnya ya. Nah, itu selisih dari peringkat dari variabel A dan dengan variabel B itu adalah DI. Nah, N adalah populasi dari datanya ya, populasi datanya atau sampel datanya. Nah, ini adalah rumusnya yang dibuat oleh Spearman ya, ini jagoan ya, jagoan statistik. Terapan Spearman ini bisa kita gunakan dalam kaitan hal ini. Jadi dalam soal ini kita gunakan aja apa yang diajarkan oleh Spearman ya. Dia akan untuk menguji sesuatu pernyataan ya. Pernyataan itu adalah benar, itu dia membuat hipotesis nol. Hipotesis nol itu adalah negasi atau bantahan terhadap pernyataan yang akan dibuktikan. Jadi yang ingin dibuktikan kan bertambahnya jumlah pelanggan telekomunikasi di Indonesia itu memiliki hubungan korelasional positif dengan naiknya EBITDA dari para operator telekomunikasi. Maka H0-nya adalah bertambahnya jumlah pelanggan telekomunikasi adalah tidak mempunyai hubungan korelasional positif terhadap naiknya EBITDA. Ini kita berikan RS tabel untuk taraf signifikansi 0,01 atau 1% ya. Taraf signifikansi ini kurang angka 1, 0,01 di soal ini ya. Nah, kriteria pengujian untuk korelasi positif itu ditolak H0 jika RS adalah lebih besar dari R tabel, dan terima kalau H0 itu terima H0 kalau RS itu lebih kecil sama dengan R tabel. Kemudian kita pengujian untuk korelasi negatif, tolak H0 jika RS itu lebih kecil dari minus R tabel, dan terima H0 jika RS lebih besar sama dengan minus R tabel. Nah, pada nilai kritis dari koefisien korelasi peringkat Spearman ini pada tingkat signifikansi 0,01 saya sampaikan di sini. Anda bisa cari juga di banyak buku-buku atau sekarang Google udah bisa Anda tanya mengenai ini ya. Ini saya berikan di sini untuk ukuran sampel 5 itu tingkat korelasinya itu adalah nilai kritisnya untuk Spearman ini adalah 1 ya. Kalau ukuran sampelnya 6 itu 0,943 ini, jadi ini 0,93. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai 30 yang dari ukuran sampel berpasangan dengan angka 1, kemudian 0,943, 0,893, 0,833 ya. Jadi ini penulisan suatu himpunan. Dan kita dengan cara seperti ini ya, jadi kurung buka, kurung besar buka, kurang sampel, titik koma, alfa ya. Jadi ini alfanya, ini angkanya sekian. Nah, kemudian data yang diketahui, ini data real ya, ini data real tahun 2004 sampai tahun 2007. Jadi dalam persoalan ini saya ingin membuktikan ya, karena pada saat itu ya ada kebijakan, ada regulasi pemerintah untuk
menjual ya, saham dari seluler perusahaan telekomunikasi Indonesia kepada investasi luar negeri ya. Nah ini memang ada pengaruhnya terhadap peningkatan pelanggan, tetapi apakah itu ada kaitannya ya kenaikan jumlah pelanggan itu dengan EBITDA ya, dari pendapatan ya dari operator ya, ini earning ya before ini IDA beda ya, Anda udah tahu lah itu apa itu ya, EBITDA. Jadi ini ada operatornya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Telkom, Indosat, Bakri, Mobile Edge, waktu itu ada Mobile Edge, Telkomsel, dan XL. Waktu itu ada 7 operator ya, seluler maupun fix ya. Semuanya. Ini dari 4 data, ini pelanggan dan pelanggan di EBITDA, maka karena yang kita ingin buktikan adalah selisihnya, kenaikannya. Nah, maka di sini kita lihat ya. Nah, kita harus diolah datanya, harus diolah supaya bisa menjawab soal. Jadi untuk tahun 2004 ke 2005, kita hitung persen bertambahnya pelanggan Telkom. Misalkan kita lihat di sini ya. Telkom tahun 2004 itu pelanggannya 9988,718. Sementara tahun 2005 pelanggannya adalah 11.934.844. Maka terjadi kenaikan sebesar 11.934.844 dikurangi 9988.718 dibagi dengan 9988.718. Ini adalah kenaikan jumlah pelanggan Telkom dari tahun 2004 ke arah ke tahun 2005. Dengan cara yang sama, kita bisa melakukan perhitungan untuk selisih tahun 2005 ke 2006, tahun 2006 ke 2007 untuk operator Telkom. Kemudian juga kita bisa hitung juga persen naik EBITDA-nya ya, tahun 2004, 2005, 2005, 2006, dan 2006 ke 2007. Kemudian kita bisa hitung untuk operator atau provider yang lain ya, Indosat, Bakri, Mobile Edge, Telkomsel, XL, sehingga kita dapatkan datanya seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maaf ya, operatornya 6 ya, bukan 7. Jadi 6, ini ada 6 operator, tetapi tahunnya menjadi hanya 3 tahun ya. Karena ini selisihnya ya, persen bertambah. Yang kita ingin buktikan apakah ada korelasi persen bertambahnya pelanggan dengan kenaikan EBITDA. Jadi karena ada 6 operator, kemudian tahun selisih itu ada 3, jadi 6 kali 3, maka N-nya adalah sama dengan 6 kali 3, lihat 18. Nah ini kemudian, jadi kita punya data, yang pertama, data pertama itu adalah data Telkom tahun 2004-2005, di mana persen bertambah pelanggan 19,48 dan persen naik EBITDA 17,17. Nah ini kita tuliskan di pengerjaan soal ya. Kita ingin menghitungnya. Jadi di sini yang paling atas ada persen bertambah pelanggan 19,48, kita salin di situ, dan persen naik EBITDA 17,17 itu adalah kita letakkan pada baris pertama. Kemudian baris kedua itu adalah kenaikan dari Indosat. Jadi pada tahun yang sama, selisih tahun sama, yaitu tahun 2004 sampai 2005, operator berikutnya ya. Persen bertambah pelanggan 50,74. Dan persen naik EBITDA 11,9, kita lihat di sini, masukkan di dalam baris kedua. Persen bertambah pelanggan 57,4, 11,9. Ini maaf ya, mungkin saya jelaskan di sini ya, saya ada kekurangan saya. Sebelah kiri harusnya ada apa itu maksudnya ya di baris pertama. Jadi di baris pertama ini adalah operator Telkom tahun 2004 ke 2005 ya, selisih 2005 dengan 2004. Yang kedua, itu baris kedua adalah operator Indosat pada selisih tahun yang sama. Dan baris ketiga adalah Bakri ya, pada sama selisih yang pada tahun 2004 2005 dan seterusnya, sehingga 1 2 3 4 5 6 baris ke-6 sampai baris ke-6. Kemudian baris ke-7 ini adalah kita tahun yang berikutnya ya. Jadi persen kenaikan pelanggan dari Telkom 7,96 itu dari 2005 ke 2006, naiknya EBITDA 23,6%.
maka ini kita taruh di baris ke-7. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu tahun yang sama 2005, 2006 untuk operator-operator yang lain. Kemudian berikutnya pada baris ke-13, 14, 15, 16, 17, 18 itu adalah selisih-selisih dari yang paling kanan ini tahun 2006 ke 2007. Urutannya untuk Telkom di baris ke-13, Indosat di baris ke-14 dan seterusnya sampai baris ke-18. Sehingga kita dapatkan 4 baris data seperti ini ya. Nah, kemudian kita Spearman itu ini bisa kita gunakan di sini karena data ya kita udah teliti ya kenapa kita bisa gunakan Spearman ya. Karena datanya ini ya naik turunnya sangat tidak tidak kita bisa bandingkan korelasi dengan cara lain. Mungkin yang paling tepat lah ini Spearman untuk kasus ini ya. Jadi kita lakukan peringkatnya ya tanpa melihat perbedaan di antara nilai-nilai itu, kita lakukan peringkat dari apa? Persen bertambahnya pelanggan. Jadi yang tertinggi di situ 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini adalah tahun 2004-2005 persen kenaikan pelanggan dari Mobile Aid ya. Nah itu karena mungkin tadinya nggak ada terus jadi ada ya. Tadinya baru ada jadi dia tinggi. Jadi peringkat satunya adalah itu data ke baris keempat. Peringkat kedua adalah data baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya 2. Kemudian dan seterusnya kita lakukan pemeringkatan dari kolom yang paling kiri ya. Kemudian persen naik EBITDA yang ada di kolom ketiga kita lakukan peringkat ya. Untuk melakukan peringkat ini yang mudah Anda pakai Excel bisa atau pakai apapun Anda nggak usah pakai Excel juga Anda hitung aja sendiri kelihatan ya. Dan di kolom keempat peringkat dari persen naik EBITDA yang ada di kolom 3 kita tuliskan. Dan apa itu di selisih peringkat. Untuk baris pertama, peringkat dari baris pertama itu 15 untuk persen tambahnya pelanggan, tapi persen naiknya EBITDA, peringkatnya 14 jadi selisihnya adalah 1. D kuadrat adalah 1. Dan baris kedua, peringkat dari persen bertambah pelanggan adalah 9, tapi peringkat dari persen naik EBITDA 16 sehingga selisihnya minus 7, kuadratnya 49 dan kita lakukan sampai dengan 18 populasinya 18, kita lakukan semuanya sehingga lalu kita jumlah kuadratnya adalah 442. Kemudian kita hitung koefisien korelasi Spearman yang sudah diturunkan oleh Spearman, ini jenius ya bisa menurunkan rumus ini, yaitu RS-nya ya ini adalah 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat, jadi 6 kali 442 dibagi dengan N kuadrat, N-nya 18 ya, populasi dari data ini 18 pangkat 3 dikurangi N 18 jadi ketemulah 0,544. Kemudian kita bandingkan ya alfanya, untuk alfa 0,01 ukuran sampel 18 itu R tabelnya berapa? Nah, kita lihat tadi di atas kita sudah diberikan data. Nah, ini R tabelnya untuk N sama dengan 18. Di sini adalah kita lihat ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nah, kita lihat urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi angka 18, N18 itu pada urutan ke berapa dari 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya 10. Kemudian kita lihat urutan ke 10 ya. Jadi 1, kemudian 0,943, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi R tabelnya adalah 0,564. 0,544 adalah lebih kecil dibanding 0,564. Nah, ini kita lihat di sini ya persamaannya. Tolak H0 jika RS lebih besar dibanding R tabel ya. Jadi ini logika dari Spearman itu ya. Itu kalau selisihnya itu lebih besar, makin besar, menunjukkan bahwa variabel yang pertama dan variabel kedua itu korelasinya makin mengecil begitu ya. Jadi makin tidak berkorelasi. Nah, ini dengan demikian kita lihat ya kebetulan memang ini sama ya 0,54 lebih kecil dibanding 0,564. Jadi R tabelnya itu RS-nya lebih kecil ya dibanding R tabel.
Jadi di sini terima 0 artinya bertambahnya jumlah pelanggan telekomunikasi tidak mempunyai hubungan korelasional positif terhadap naiknya EBITDA. Nah ini ya kita buktikan di sini. Jadi pada tahun 2004-2005 ini memang ada masalah liberalisasi sektor telekomunikasi. Tadi di halaman berapa saya tuliskan itu saya lupa, maaf. Tahun 2004 ya, pada pemerintah kita atau 2005 ya, pemerintah kita menandatangani ya perjanjian WTO agar melakukan liberalisasi seluruh sektor bidang di negara kita. Kita tanda tangan berarti kita memang harus meliberalisasi. Nah ini kenapa kita setuju, waktu itu kita beranggapan bahwa dengan liberalisasi itu pendapatan operator akan meningkat. Ya itu, tapi ternyata tidak benar ya. Tidak benar ya, jadi dari bukti ini bahwa dia tidak ada korelasinya antara memang betul ketika ada liberalisasi pelanggan bertambah pada waktu itu, tetapi tidak ada korelasi positif terhadap naiknya beda, dari justru dia tidak berkorelasi. Nah ini ya. Dan kedua, cara kedua teknik yang berikutnya adalah disebut asosiasi kausalitas. Korelasi ini paling sering ya kebanyakan dipakai oleh orang-orang yang tidak berpengalaman ya di dalam melakukan uji statistik secara praktis ya. Ya ini sering ini. Nah sekarang ini saya bikin video ketika kita masih zaman pandemi ya. Nah ini banyak sekali orang melakukan peneliti itu hanya melakukan korelasi ya, korelasi antara orang berkumpul misalkan dengan naiknya kasus positif COVID-19. Tapi apakah itu ada causality-nya? Nah itu kan ya harus diuji ya, beda korelasi dan causality. Jadi kesimpulan itu tidak hanya dari korelasi tapi harus dari kausalitas. Nah jadi apakah ada hubungannya antara misalkan seseorang yang positif itu kemudian dia minum obat tertentu misalkan ya dengan kesembuhannya ya. Nah itu juga korelasi memang harus dilakukan, tapi kausalitinya juga harus diperhitungkan. Jadi apakah dia sembuhnya karena minum itu atau bukan? Nah ini contohnya. Nah ini di dalam regulasi telekomunikasi hal ini juga seringkali orang yang tidak berpengalaman tidak melakukan uji asosiasi kausalitas, jarang ya yang melakukan ini. Jadi pada uji korelasi kausalitas itu yang biasa digunakan, yang saya juga sering gunakan adalah tabulasi 2x2. Ini mohon maaf, ini terkenal namanya tapi tidak terkenal siapa yang membuatnya. Lalu menghitung korelasi kontingensi, yaitu koefisien P ya, P ya. Koefisien P ini nilainya akan menjadi -1 sampai +1 ya. Bila nilainya mendekati +1, artinya asosiasi sebab akibatnya adalah kuat. Kalau -1 berarti kuat tetapi negatif, kebalikannya begitu ya. Nah, rumus menghitung P ini ada B kali C dikurangi A kali D. Dibagi akar ya, A plus C kali B plus D kali B plus A kali D plus C. Apa itu A dan B ini seperti ini. Jadi kita tabulasi 2x2, misalkan soalnya ini. Ini soal yang real juga ya, regulasi interkoneksi. Pada contoh di sini saya gunakan data-data real ya, data yang sebenarnya. Apakah regulasi interkoneksi, waktu itu ada regulasi disebut interkoneksi. Ini tujuannya supaya katanya gitu, tarif retail dari pelanggan telekomunikasi akan turun ya. Tetapi di sini kita lihat apakah dia menyebabkan ARPU-nya juga turun. Nah ini ya. Ini kita mau lihat sebab akibatnya. Nah jumlah pelanggan tahun 2007 kita bandingkan dengan 2006 ya. Ini kemudian 2007 kita bandingkan ARPU-nya ya. Nah kalau iya, dua-duanya ya itu adalah B ya. Bukan A, ini urutannya begini ya. Ya dua-duanya itu B. Kalau satunya ya, satunya tidak, itu D atau A ya. D atau A ya. Dimana kalau di sini dalam soal ini kalau jumlah pelanggan itu naik itu ya, itu sementara ARPU-nya turun adalah D. Sementara di sini kalau dia tidak naik, sementara ARPU-nya turun adalah ya, maka A. Dan C kalau dua-duanya adalah tidak. Ini data realnya. Data real dari 2006 saya bandingkan dengan 2007 ya, data yang tadi data yang real. Ini data baru, maaf. Jadi
Telkom jumlah pelanggan sekian ya, revenue sekian ya, jumlah pelanggan sekian, revenue sekian. Ini data dari waktu itu hanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 operator waktu itu ya. Maka data ini kita olah ya untuk menghitung nilai pi ya. Maka di sini kita hitung adalah tahun 2006. ARPU-nya kita hitung, kalau ini ada data revenue, berarti ARPU adalah average revenue per user, kita bagi ya dari data yang diketahui. Revenue dibagi jumlah pelanggan, ketemulah ARPU. Jadi tahun 2006 ada jumlah pelanggan, Telkom sekian, ARPU-nya jadi Telkom, pelanggannya 2006 12885064, ARPU-nya 2461. Nah, ini 2461 kita dapatkan dari sini. Revenue-nya 31716 kita bagi dengan 12885064. Ini miliar, kita kalikan juta supaya jadi ribu ya. Jadi ini satunya jumlah pelanggan tanpa satuan, ARPU-nya dalam satuan Rp1.000. Nah ini kita punya ada sebanyak ini ya datanya. Nah, kemudian kita lihat, nah ini kita lakukan tabulasi di sini sesuai dengan tabel ini. Tabel ini maka kita hitung apa yang di sini. B adalah sesuai dengan pernyataan jumlah pelanggan tahun 2007 naik dibandingkan 2006 dan ARPU-nya adalah turun. Nah, itu adalah B. Maka di sini ada 4 ya. Ada Indosat, Bakri, Telkomsel, dan XL memenuhi pernyataan ini. Dan A adalah operator dengan pernyataan jumlah pelanggan tahun 2007 tidak naik dibandingkan tahun 2006 dan ARPU 2007 turun. Maka di sini variabel A-nya adalah 0 ya, tidak ada operator memenuhi pernyataan ini. Dan D adalah pernyataan jumlah pelanggan tahun 2007 adalah naik dibandingkan 2006 dan ARPU tahun 2007 adalah tidak turun dibandingkan ARPU 2006. Maka dalam hal ini variabel D sama dengan 3 karena ada 3 operator Telkom, Mobile, dan Bakri, maka ini adalah 3. Dan C adalah pernyataan jumlah pelanggan tahun 2007 tidak naik dibandingkan 2006. ARPU tahun 2007 adalah tidak turun dibanding ARPU 2006, maka dalam hal ini variabel C-nya sama dengan 0. Maka dengan P-nya adalah 0. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat antara kenaikan jumlah pelanggan dengan penurunan ARPU. Ya. Jadi akibat dari naiknya jumlah pelanggan terus ARPU-nya turun itu tidak ada hubungan sebab akibat. Nah ini yang kita harus lakukan ya. Kepada masa itu ada peneliti mengatakan itu berkorelasi. Betul ya, uji sasi korelasinya ada waktu itu. Tapi kalau sebab akibat adalah tidak ada hubungannya. Jadi dengan uji perbedaan, di sini ada operator. Nah ini kalau kita gabungkan ya, jadi kesimpulan dari uji asosiasi kausalitas tidak ada hubungan sebab akibat antara kenaikan jumlah pelanggan dengan penurunan ARPU, ARPU-nya operator atau provider. Tapi dari analisis uji perbandingan benar bahwa jumlah pelanggan telekomunikasi naik terdapatlah penurunan ARPU. Ya, kesimpulan akhir, nah itu di sini berarti memang ada hubungannya ya. Kenaikan jumlah pelanggan telekomunikasi itu diikuti oleh penurunan ARPU, datanya demikian tetapi hubungannya bukan sebab akibat. Kemudian berikutnya saya ingin mengajarkan cara ya, teknik yang saya ajarkan ya. Saya kembangkan tahun 2017 ya. Saya menemukan rumus yang waktu itu saya sebut variable index. Kemudian 2016 itu ya, tanggal 28 April 2016. Kemudian saya waktu itu hanya saya akan gunakan waktu itu rencana pada persoalan tingkat kompetisi ya, menghitung tingkat kompetisi. Tapi kemudian ternyata saya bisa gunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi saya rubah dari index menjadi harmony in gradation. Nah ini salah satu implementasi dari harmony in gradation adalah fairness over inequality ya, jadi gitu. Tingkat keadilan di atas ketimpangan ya. Jadi sesuatu variabel, satu data yang itu timpang atau inequality terjadi di antaranya, itu belum tentu itu menunjukkan ketidakadilan ya itu ya. Jadi ini kita lihat di sini contohnya. Nah, ini Anda karena ini rumus saya agak cukup rumit untuk saya ajarkan di sini. Saya akan persilakan Anda untuk menggunakan kalkulator internet ya. Ini ada Anda bisa googling ya, Haryadi, kemudian atau harmony gradation dan fairness over inequality. Nah ini contohnya ya, contohnya. Ini kalau ini data tidak real ya, karena
saya tidak gunakan data yang real ya. Jadi kemudian di sini ada misalkan di suatu negara ini data bukan data real Indonesia lah, maksud saya begitu ya. Ini data real di suatu negara yang lain. Jadi tidak real untuk Indonesia. Jadi data market untuk dalam satuan triliun rupiah saya sudah rupiahkan dengan saya konversikan dari data di negara tersebut. Pada suatu waktu, ya ini pada 1 tahun, ada satu waktu tertentu, operatornya itu ada 5 ya. Operator A ini marketnya itu A 80 triliun, B-nya 35 triliun, C-nya 30 triliun, dan D 20 triliun, E-nya 10 triliun. Nah, lisensi spektrum yang diberikan operator A 150 MHz, B 70, C-nya 60, D 40, dan E 30 MHz. Ini kalau kita hanya melihat sepintas ya, dari tingkat kompetisinya ini adalah tidak fair, tidak adil ya. Operator A ini terlalu kuat dibanding yang lainnya, A-nya 80, B tambah C itu masih kalah dibanding A ya. B tambah C tambah D baru sama ya, atau lebih ya. 65 tambah 85 hampir sama. Jadi operator A tambah itu mendominasi hampir 50%. Jadi kalau kita ukur tingkat kompetisinya, ini adalah kondisi yang tidak adil, tidak fair. Tetapi, nah sekarang kita tidak menilai itu. Kita akan menilai tingkat keadilannya. Tingkat keadilan apa? Nah, lisensinya. Nah sekarang operator itu hasilnya sekian, kenapa? Nah berapa frekuensi spektrum yang diberikan kepada operator seluler A? Nah berapa yang diberikan kepada B? Maka tingkat keadilan itu adalah perbandingan diantaranya ya. Jadi dengan menggunakan internet ini, Anda gunakan karena ini populasi dari variabel ini adalah 5. Jadi ukuran antara banyak grupnya dari variabel adalah 5. Dan masukkan data market operator pada kolom X itu affected variable marketnya ya. Dan data lisensi sebagai affecting variable atau Y. Tekan calculate yang masukkan. Maka di situ ditemukan angkanya 0,82. 82%, maka berarti di negara ini yang bukan Indonesia ini tingkat keadilan dari pemberian lisensi spektrum yang diberikan oleh negaranya, oleh regulatornya adalah bersifat relatif adil atau tingkat keadilan 82% dari sempurna. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat keadilan dari suatu regulasi ya. Jadi tingkat keadilan dari suatu regulasi itu adalah kita membandingkan regulasi yang diberikan kepada seseorang dibandingkan dengan regulasi diberikan kepada seseorang atau suatu institusi tertentu yang jumlahnya tidak sama. Itu bukan berarti tidak adil ya. Kita lihat kepada marketnya, dia menghasilkan apa gitu ya. Jadi ada input, ada output. Ya, jadi di situ logika dari ini saya cuman ada rumus yang tidak saya ajarkan di sini. Jadi ini adalah bab 5 ya dari kuliah saya ET 4040 Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi, yaitu mengenai menguji regulasi dan kebijakan telekomunikasi yang saya ajarkan. Ya, ini adalah ada menggunakan metode existing, artinya metode yang sudah diajarkan, digunakan selama ini oleh banyak orang di seluruh dunia. Tapi saya juga mengajukan suatu metode baru di dalam bab ini. Jadi dalam kuliah IT 4040 saya akan mengajarkan juga beberapa metode yang saya kembangkan sendiri. Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.